Hai teman-teman, kita adalah IMF Learning Channel yang akan selalu berbagi perihal edukasi, strategi, dan pandangan terkait komputer seperti ilmu komputer, aplikasi komputer, pemrograman, pengembangan aplikasi, atau sistem dan penerapan teknologi komputer terkini. Pastikan selalu melihat video hingga selesai, kemudian like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan Google Collaborator bagi pemula. IMF Learning by doing. Google itu adalah sebuah search engine yang sudah berkembang sangat pesat dan produk-produknya sering kita pergunakan seperti Google Doc, Google Search, Google Slide, Android, smartphone rata-rata menggunakan Android, di mana Android sudah diakuisisi oleh Google. Kemudian Jupyter itu terkenal sebagai editor online untuk para data scientist atau data analis. Sekarang telah dibuat menjadi hal yang lebih keren lagi oleh Google sehingga berubah menjadi sebuah produk yang sangat keren, yaitu Google Collaborator. Oke, di sini kita akan mencoba mengeksplor beberapa fitur yang ada di Google Collaborator. Jadi teman-teman akan latihan terlebih dahulu menggunakan Google Collaborator, kemudian kita akan menggunakannya dalam praktekan bahasa Python. Oke, kita akan mencobanya. Yo guys, kita sudah membuka Google Search Engine, di mana kita akan mengklik Google Colab, kita klik enter. Kemudian kita pilih Welcome to Collaborator Google Research. Oke, seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali membuka Google Colab, pastikan sudah mempunyai akun Gmail-nya. Kemudian ini ada selamat datang di Google Collaborator ataupun ada file lain yang sudah pernah kita gunakan sebelumnya. Atau teman-teman ingin menggunakan sampel yang ada di Google Collaborator. Banyak sekali, mulai dari yang biasa sampai yang sulit bisa digunakan di Google Colab. Kemudian ada juga file yang bisa teman-teman peroleh di Google Drive ataupun GitHub. Jika terkoneksi dengan GitHub ataupun menguploadnya, jadi punya file yang ada di laptop atau di HP ataupun bisa peroleh dari file yang lain, dari sumber yang lain, kemudian diunggah melalui Google Colab. Oke, kita akan mengklik pada salah satu sampel yang ada di Google Colab. Seperti kita akan milih overview dan kita juga akan klik new notebook. Nah, sebelum kita fokus pada new notebook, kita akan main dulu ke tab yang lain, yaitu kita akan klik welcome to collaboratory, mana di sini akan ada video terkait fitur-fitur yang ada di Google Colab. Dan ada deskripsi, penjelas. Nah, di Google Colab, teman-teman akan ada table of content di sebelah kiri. Nah, klik sini akan kembali ke atas atau ke data scientist, akan merujuk pada halaman selanjutnya. Kemudian subbab selanjutnya, subbab selanjutnya. Dan diklik lagi more resort. Nah, ini ada link-link yang akan bisa diteruskan pada halaman yang lain. Kemudian ada fitur example-nya. Ini ada fungsi-fungsi yang lebih advance dan ada section. Nah, jika ingin menambahkan section di sini bisa dilakukan. Oke, kita mulai dari get started, di mana ketika teman-teman mengarahkan mouse di sini akan ada code dan teks. Nah, teks itu akan menambahkan tulisan seperti ini. Seperti klik edit sini, ini bisa diedit. Ini ada markdown. Kemudian ketika klik code di sini, maka akan menambahkan source code Python di sini. Jika tidak diperlukan bisa di delete. Nah, kemudian di sini ada contoh coding Python, di mana ini adalah variabelnya. Kemudian ini ada value-nya, di mana 24 dikali 60 dikali 60. Jika kita run di sini, oke, di tombol play di sini adalah mengeksekusi garis codingan, maka akan muncul 86.400. Kemudian ada source code yang lain lagi,
dan kita klik di sini, kemudian kita juga bisa merubah misalnya ini dikali 7 hari. Oke, 7 jam. Maka akan berubah menjadi 25.200. Oke. Kemudian jika ingin berhubungan data scientist, maka akan menggunakan library NumPy dan matplotlib. Pyplot as a PLT. Kemudian di sini akan ada random. Kemudian ada array di sini dan akan mengupload koordinat Y, S, dan X. Oke, kita apply di sini. Maka akan muncul seperti visualisasi seperti ini. Apabila kita merubah randomnya menjadi 10 dan ini dirubah menjadi 2, maka kita akan mengeksekusinya. Ketika kita Ctrl S di sini, maka kita bisa menyimpan ke tempat yang lain, ke Google Drive kita sendiri. Kemudian kalau misalnya tidak ingin menyimpan, cancel saja, kemudian kita bisa execute di sini. Secara langsung, maka tampilan akan berubah sesuai dengan random yang sudah kita buat. Kita rubah menjadi 100 di sini, kemudian ini menjadi 20. Kemudian kita execute di sini, maka akan berubah visualisasinya. Jadi seperti itu penggunaan ada data scientist. Kemudian pada machine learning akan menggunakan beberapa coding yang lebih sulit. Jadi sini akan kita lewatkan terlebih dahulu. Oke, kita akan kembali pada welcome to collaboratory. Jika kita copy to drive, maka file akan dibuat dan akan dimasukkan ke Google Drive yang kita miliki. Oke, di sini sudah tercopy paste, kemudian kita juga bisa bookmark di sini. Nah, akan muncul icon Google Drive di sini dan tulisan copy off. Oke, kemudian kita bisa connect di sini untuk mengalokasikan RAM dan CPU yang kita butuhkan. Oke. Nah, di sini ada keterangan untuk bisa menggunakan hosted runtime, custom Google Cloud Engine, virtual machine, dan connect to local runtime. Nah, di sini teman-teman bisa mengklik di sini apabila punya localhost. Nah, ini yang lebih sulit lagi settingannya, jadi tidak perlu kita lakukan. Yang perlu kita ketahui adalah ini akan ada keterangan yaitu RAM yang kita diberikan oleh Google Colab, yaitu RAM yang kita peroleh yaitu sekitar 12,69 GB. Kemudian disk yang kita punyai totalnya ada 107 GB. Nah, yang sudah dialokasikan untuk RAM sebesar 1 GB. Kemudian disknya sekitar 39 GB. Nah, disknya di sini adalah data yang kita pergunakan, sedangkan RAM adalah eksekusi codingan yang akan dijalankan. Oke. Kemudian ada fitur yang unik di Google Colab, di mana ada settingan kita bisa mengubah warna menjadi light. Kemudian kita juga bisa menjadi adaptif. Nah, oke, untuk supaya tahu bisa di save. Nah, ini akan berubah menjadi adaptif. Dan kita kembali lagi di sini kita bisa berubah menjadi drag seperti bentuk awal ataupun menjadi light. Tapi MF Learning lebih condong pada drag. Kemudian editor bisa merubah default drag-nya menjadi lebih keren lagi, monokai. Kemudian editornya bisa menggunakan klasik atau default. Terus font size-nya bisa dirubah sesuai kebiasaan teman-teman menggunakan font, tapi kami sarankan 14. Indentation-nya kami sarankan 2, jangan 4 supaya tidak terlalu jauh. Dan yang ada checklist yang lainnya tidak perlu dirisaukan karena sudah cukup bisa digunakan bagi pemula. Kemudian di sini ada yang paling keren lagi, teman-teman bisa memberikan power level. Oke. Power level di mana teman-teman bisa mengetik dan akan ada angka yang muncul apabila teman-teman mengetiknya lebih cepat daripada biasanya. Kemudian di sini ada icon yang bisa muncul jika klik antara corgi mode dan kitty. Jika di save, ini maka kucing dan anjing yang ada di atas tidak akan keluar. Tapi jika kita kembali lagi
klik Corgi dan Kitty, maka akan ada anjing kecil dan kucing yang akan lewat di Google Colab. Dan ini bisa menjadi penyemangat kita dalam mengerjakan sebuah coding jika sedang penat. Oke, seperti itu untuk awal dari Google Colab-nya. Kemudian kita akan melihat di sebelah kiri. Ini bisa teman-teman mencari search. Jika kita klik Python di sini, maka kita bisa mencari. Oke, kita bisa menemukan beberapa hal yang berhubungan dengan Python, kemudian kita akan munculkan di sebelah kanan kita. Oke, itu fungsi set di situ. Kemudian di sini adalah variabel yang sudah dibuat. Contohnya seperti ini. Oke, jika variabel yang sudah dibuat itu akan muncul. Nah, oke, seperti ini. Jadi nama variabelnya itu adalah second in a day. Nah, tipenya adalah integer. Apabila kita jalankan lagi di sini, second in week, maka secara otomatis akan muncul lagi nama variabel sini dengan tipe integer. Oke, dengan value yang dialokasikan ke mesin adalah 176.400. Itu untuk tampilan variabelnya. Kemudian di sini akan ada sampel data di mana ada kumpulan data yang sudah diberikan oleh Google Collaborator. Ataupun teman bisa mengunggah, mengunggah filenya, kemudian atau langsung koneksi dengan Google Drive. Tapi untuk koneksi dengan Google Drive-nya harus di setting terlebih dahulu, karena untuk saat ini tidak digunakan. Oke, kemudian di sini pojok kiri akan ada beberapa code snippet yang bisa dipergunakan. Di mana di sini ada beberapa template code yang diberikan oleh Google Colab. Tapi untuk saat ini tidak perlu digunakan karena ini hanya untuk pemula. Jadi di sini akan ada beberapa pilihan template code-nya yang bisa dipergunakan nanti. Untuk pemula mungkin sangat sulit dan sangat bingung untuk diterapkan pada Google Colab. Kemudian ini ada di sini ada type to search command-nya. Jadi ada beberapa komen yang bisa digunakan cukup banyak dan bisa dicoba satu persatu. Ini untuk menambahkan sel di sini seperti code di sini. Kemudian ini ada command prompt. Nah, ketika menggunakan command prompt di Google Colab harus menggunakan Colab Pro. Karena di Google Colab di awal Google Colab kita gunakan itu yang free. Oke. Kita pindah ke tab yang lainnya, overview collaborator fitur, di mana akan ada penjelasan terhadap sel. Jadi ini adalah sel, kemudian ini ada code sel, di mana sel itu akan berisikan deskripsi, sedangkan code sel yang berisi dengan source code atau code. Kemudian kita run di sini ada variabel A. Kalau kita bisa rubah menjadi angka 13, kita jalankan lagi. Nah, kita klik lagi tombolnya, masih dalam proses untuk mengeksekusi codingan. Jadi ketika diklik di awal mungkin akan lambat. Oke, kita klik lagi 15. Oke, bukan berubah. Nah, text cell. Nah, text cell juga bisa memberikan latex atau format matematika dengan matrix ataupun dengan markdown. Jadi rumus yang seperti ini akan bisa berubah seperti ini. Kemudian menambahkan dan memindahkan sel. Ada fitur code dan teks. Ini bisa memindahkan ataupun menambahkan sel. Kemudian working with Python. Nah, ini ada library. Ini import time, kemudian sleeping. Nah, sleep. Nah, ini akan melakukan interupsi pada source code ini dalam hitungan 3 detik. Oke, jika ada interrupt atau gangguan, maka akan muncul seperti ini. Oke, sistem aliasis di mana di Google Colab juga mendukung alias atau singkatan yang bisa digunakan di Google Colab gunakan pada sistem operasi seperti Linux. Oke, kemudian di sini ada magic format khusus yang bisa digunakan di Google Colab.
seperti mark width di HTML, tulisan bergerak. Kemudian ada juga settingan HTML yang bisa membuat gambar di sini. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan automatic completion, yaitu codingan seperti NumPy, kemudian disingkat SNP, kemudian ada keterangannya. Ketika di run biasa saja seperti NP, ada keterangan ini adalah modul NumPy dari direktori Python versi 3.7. Kemudian jika klik sini ada np.ndarray, jadi array versi NumPy. Kemudian ada exception formatting, apabila ada format yang tidak sesuai dari codingan maka akan muncul seperti ini. Kemudian ada suggest untuk search Stack Overflow. Oke, seperti itu. Terus kemudian rich interactive output, di mana teman-teman bisa langsung membuat visualisasi di Google Colab tanpa harus memanggil tampilan yang lain atau fitur yang lain yang ada di laptop. Jadi Google Collaborator itu memudahkan teman-teman dalam mengoperasikan visualisasi yang sedikit lebih interaktif tanpa harus mengkhawatirkan laptop dengan kondisi RAM atau disk yang kurang mencukupi untuk melakukan data scientist ataupun coding biasa dengan Python. Oke, ini juga bisa integrasi dengan Drive, kemudian bisa memberikan komentar. Oke, teman-teman juga bisa share di sini. Oke, bisa bagikan link ini ke teman-teman yang lainnya. Kemudian teman-teman juga bisa kembali ke sini, teman-teman juga bisa memberikan akses pada file ini dengan memberikan email. Oke, terus ataupun juga bisa merubah format menjadi view, komentar, dan editor like Google Drive. Oke, kemudian di sini teman-teman juga bisa melakukan runtime, tools terkait command plate, help, di sini insert seperti tadi code, text, sama section header cell, dan bisa view table of content-nya di sini. Kemudian di notebook infonya bahwa ini ada email learning, size-nya dari notebooknya sekitar 0,12 MB dan cell large. Nah, ini ada keterangan lainnya. Kemudian close. Kemudian bisa execute code history, jadi bisa mengexecute dari code sebelumnya. Oke, seperti itu terkait video bagaimana cara menggunakan Google Lab dengan cepat bagi pemula. Oke, kita kembali lagi pada file yang terakhir kita buka. Jadi teman-teman sudah bisa melihat beberapa fitur yang ada di kolaborator. Kemudian kita bisa mulai mencoba menggunakan Python di Google Colab. Jangan lupa di sini kita rubah intro Python dan diberi bookmark. Kemudian kita akan mulai dengan variabel A. Kemudian kita kasih angka 13. Kemudian play di sini. Oke, ketika play di awal itu akan membutuhkan proses untuk bisa menyambung dengan server yang ada di Google. Oke, kita sudah memperoleh, kemudian kita print ini, kita akan tercatat 13 ataupun var A. Oke, masih juga tercatat, ataupun kita juga bisa type var A. Oke, tipenya adalah integer. Jadi ketika melakukan pencetakan tanpa menggunakan print, maka akan mencetak yang terakhir. Sedangkan menggunakan print tetap akan tercetak. Jadi variabel ini tidak akan tercetak karena sudah tergantikan oleh variabel ini. Oke, kita hilangkan karena ini tidak dibutuhkan lagi. Dan kita akan membuat array. Dan kita beri simbol array di sini. Kemudian kita bisa bikin for i in range. Oke, di pojok kanan akan ada combo di mana kita sudah membuat beberapa ketikan yang sangat banyak sehingga ada combo. Oke, seperti ini. Dan kita print dulu, maka akan muncul sejumlah range yang kita butuhkan. Nah, di Python dimulai dari angka 0 hingga 9. Nah, sekarang kita akan buat underscore ini, kemudian kita akan var
array append 1. Kemudian kita akan print di sini per array-nya, dan kita akan cetak di sini. Oke, sekarang kita sudah mencetak per array-nya, jadi ya akan terisi 0 hingga 9. Oke, seperti itu terkait awal menggunakan Google Colab, di mana di Google Colab kita bisa have fun daripada editor browser yang lain, karena ini pengembangan lebih lanjut dari Jupyter. Oke, terima kasih. Nantikan video kami terkait coding komputer dan yang lainnya yang berhubungan dengan ilmu komputer. Terima kasih. Nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pastikan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.